إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله la nabiyya wala rasula ba'da. Bapak Ibu, ikhwan akhwat sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan. Sebab istiqomah dalam sebuah kebaikan itu memang berat, ikhwatan iman. Sampai-sampai ada satu ketika seseorang datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam yang kemudian beliau menanyakan tentang perkara Islam, yang dimana perkara tersebut tidak ditanyakan kepada yang lainnya. Maka Nabi alaihi salatu wassalam kemudian mengajarkan kepada sahabat tersebut agar qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah saya beriman kepada Allah, kemudian setelah itu istiqomahlah. Jadi istiqomah ini memang zaman rahmatullah perkara berat. Apa yang dimaksud dengan istiqomah adalah mulazamatut thariq, yaitu kita senantiasa berada di jalan kebaikan. Dan kadang zaman rahmatullah godaan ini sangat banyak. Terlebih lagi umur yang Allah berikan kepada kita semuanya ini sangat singkat. Sangat singkat zaman rahmatullah. Umur yang Allah berikan kepada kita ini, kalau kita ingin menghabiskan semua umur kita untuk maka sungguh umur kita sudah habis sementara ilmu belum selesai kita pelajari. Panjang atau pendeknya umur kita bukan permasalahan. Sebab cepat atau lambat kita semuanya akan mati. Namun kata para ulama, nasihat para ulama, sebaik-baik umur yang Allah berikan kepada kita adalah walaupun sedikit namun berbobot. Itulah inti umur kita. Sehingga zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala memanfaatkan memang semua waktu kita dalam kebaikan. Seperti misalnya yang kita bahas kemarin, seorang sahabat yang mulia yang ketika beliau meninggal itu arsy-Nya Allah bergoncang. Sampai Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan sungguh kematian Sa'ad ibnu Mu'adz itu dipikul ketika dibawa jenazahnya, dipikul 70.000 malaikat Allah. Padahal ahli sejarah mengatakan umur Sa'ad ini ketika masuk Islam terbilang masih muda, kisaran 3 tahun saja. Jadi ketika dia masuk Islam hanya kisaran 3 tahun. Tetapi kenapa dia berbobot zaman rahmatullah? Kenapa begitu mulia Sa'ad ibnu Mu'adz ini? Ketika dia meninggal, arsy-Nya Allah bergetar. Dan ketika jenazahnya dipikul, maka diantara yang memikulnya adalah 70.000 para malaikat Allah Jalla wa'ala. Kenapa zaman rahmatullah? Para ulama kemudian mengatakan, lihat Sa'ad ibnu Mu'adz, walaupun umurnya terbilang mudah di dalam agama ini, namun apa yang dia lakukan sangat luar biasa pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu yang kita pelajari zaman rahmatullah dari saat ini, saya membaca kisahnya. Sa'ad ibnu Mu'adz ini di antara sahabat yang kuat prinsipnya. Jadi antu tawa nikah na tahu pun na tak lagi prinsip dalam beragama. Eja na eja. Lelen na lelen. Itulah prinsip seorang muslim. Ketika sunnah, tauhid, syirik ya syirik, tidak ada campur baurnya. Tidak goyang dia, tidak ragu dengan agamanya. Ketika ada perintah datang dari Allah, sami'na wa ata'na. Ketika dia mendapatkan sunnah, bismillah. Walaupun banyak orang yang mengejeknya. Walaupun banyak orang yang tidak menyukainya, tidak mencintainya. Tapi dia memiliki prinsip. Inilah kata para ulama, seorang muslim itu, dia beragama di atas prinsip yang kokoh. Yang tidak mudah goyah. Sedikit pun dari apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan berdasarkan firman Allah maupun sunnah Nabi SAW. Jadi pun nakigapa mo kebenaran dari sisi Allah, maka memegang prinsip itulah yang paling penting dari semua apa yang kita dapatkan dari ilmu kita. Termasuk ilmu yang kita dapatkan zaman rahmatullah ditaga lagi. Kunna nikana kunut itu tidak sunnah ya. Itu prinsip yang kita pegang. Tidak ada masalah. Kalau kita mengatakan kunut itu merupakan di antara bagian sunnah Nabi SAW, walaupun terjadi perselisihan pendapat di antara para ulama, dipegang prinsip itu. Dan kata para ulama, ketika terjadi perselisihan pendapat, maka tidak boleh orang itu di antara dua pendapat ini.
Dia harus memegang di antara salah satu pendapat dan dia memegang prinsip bahwasanya apa yang dia dapatkan dari penjelasan para ulama itulah yang benar. Dia tidak mudah goyah. Inilah orang yang berilmu benar. Tidak mudah goyah, tidak mudah dia terombang-ambing dengan segala apa yang terjadi berkaitan dengan pendapat-pendapat yang ada. Salah satu zaman rahmatullah, sebelum kita singgung ini sebenarnya, ya kadang kalau kita membaca kitab-kitab para ulama, penjelasan mereka panjang lebar, zaman rahmatullah. Ini sering kita sebutkan, menunjukkan kedalamannya para ulama. Makanya, salah satu sebab pokok penyimpangan seseorang adalah manakala dia jauh dari apa yang disampaikan oleh para ulama. Manakala dia beragama tidak di atas bimbingan para ulama. Sebab para ulama adalah warasatul anbiya. Mereka adalah pewaris para nabi dan rasul yang kemudian mengajarkan kepada kita, menjelaskan kepada kita cara beragama dan memahami dalil dengan baik. Sa'ad bin Mu'adz, ya rahmatullah. Sebelum kita masuk kepada